Ciao. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan keluarga Tulip. Teman-teman, kali ini Ayah Tulip ingin berbagi cerita dan informasi seputar vaksin COVID-19 yang ada di Eropa dan khususnya yang ada di Belanda. Teman-teman yang baru bergabung dan juga berkunjung di channel kami, silakan like dan subscribe. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas support dan dukungannya yang selalu setia menemani dan selalu setia menonton vlog video keluarga Tulip dan terus mengikutinya. Teman-teman, kali ini saya mendapatkan undangan dari tempat saya bekerja, yaitu di bidang kesehatan ya. Teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman dimanapun kalian berada ya. Mungkin di Eropa ataupun di benua Amerika dan juga di Asia, di Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya dan supportnya kepada kami. Teman-teman semuanya, saya yang bekerja di bidang kesehatan dan telah bermukim di Belanda kurang lebih selama 18 tahun, dan saya bekerja di bidang kesehatan sudah mendapatkan undangan dari tempat saya bekerja untuk divaksin ya. Jadi dalam hal ini saya berkesimpulan dan berpikir secara jernih dan sudah difikirkan masak-masak bahwa saya mengambil keputusan untuk divaksin. Menurut informasi yang saya dapatkan dari tempat saya bekerja sebelum divaksin, yaitu dijelaskan terlebih dahulu kepada para pegawai-pegawai kesehatan bahwa vaksin ini ada dua jenis. Yang pertama vaksin B Pfizer dan juga Moderna ya. Dalam hal ini kemungkinan untuk vaksin yang pertama itu saya mendapatkan ya, mudah-mudahan yaitu vaksin B Pfizer. Vaksin B Pfizer ini teman-teman menurut informasinya sudah diteliti oleh para ahli dan juga sudah diloloskan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk diluncurkan ya atau didistribusikan kepada masyarakat dunia. Teman-teman semuanya, kebetulan undangannya sudah saya terima. Teman-teman, ini undangan ya dari tempat saya bekerja, dan surat undangan untuk vaksinnya harus dibawa pada waktu pelaksanaan suntik vaksin ya. Dan juga ada beberapa yang perlu kita lengkapi pada waktu suntik vaksin. Salah satunya yaitu identitas diri kita ya. Jangan lupa kita harus juga bawa identitas diri kita atau izin tinggal kita yang ada di Belanda. Kemudian surat pernyataan bahwa kita boleh diregistrasi di Kementerian Kesehatan atau dalam bahasa Belandanya itu di RIVM ya, yang bekerja sama dengan
Kementerian Kesehatan di Belanda. Kemudian ada juga tentang informasi suntik vaksin ini ya. Dan tidak kalah pentingnya bahwa kalau kita divaksin, vaksin COVID-19, kita akan mendapatkan juga bonus ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dari pemerintah Belanda ya. Dari pemerintah Belanda nih. Nih, kita ini kalau disuntik vaksin COVID-19 itu akan mendapatkan sekitar 100 euro ya. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 1.800.000-an ya kalau kursnya 17.000. Dan ini vaksin COVID-19-nya, suntik vaksin COVID-19 ini 2 kali ya. Jadi jarak bikin Asprak janji buat suntik yang pertama dengan yang kedua itu sekitar 3 minggu. Jadi hari ini saya sudah ada janji di bagian Dinas Kesehatan, dalam hal ini GGD Belanda ya. Teman-teman semuanya, di sini saya juga mendapatkan tentang formulir riwayat kesehatan saya ya. Jadi sebelum disuntik vaksin COVID-19, dari Dinas Kesehatan Belanda memberikan formulir ya untuk diisi, dan di sini dalam bahasa Belanda ya. Nah, di dalam formulir ini jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita isi ya. Ini dalam bahasa Belanda. Jadi kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah yang pertama yaitu apakah Anda saat ini sudah dites positif atau negatif corona atau tidak. Nah, saya jawab tidak. Kemudian apakah Anda saat ini panas tinggi atau demam lebih dari 38 derajat Celcius atau tidak? Saya jawab tidak. Kemudian apakah Anda saat ini dalam masa karantina atau tidak gitu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab pada saat kita menyerahkan formulir data kesehatan kita ya. Kemudian di sini juga tertera apakah Anda dalam 4 minggu ke depan ada rencana operasi atau tidak. Kemudian bagi wanita hamil sementara ini tidak diperbolehkan ya untuk disuntik corona. Nah, di sini ada juga nih teman-teman. Nah, ini ada riwayat obat-obatannya ya. Nah, di sini apakah Anda dalam penanganan IPF, kemudian apakah Anda selalu pingsan gitu. Kemudian apakah Anda saat ini dalam pengawasan ataupun behandeling dari dokter spesialis atau tidak ya. Nah, ini kolom-kolomnya harus dijawab ya. Selanjutnya teman-teman, ini ada apakah Anda menderita epilepsi atau tidak ya. Kemudian apakah Anda juga pernah divaksinasi atau tidak. Kalau misalkan Anda alergi, silakan Anda cantumkan kolom-kolom pertanyaannya ya, silakan dijawab. Selanjutnya, apakah Anda menggunakan antistoling? Antistoling itu kayak semacam obat buat pengencer itu ya, pengencer darah ya. Itu dalam bahasa Indonesianya. Kalau misalkan Anda menggunakan obat anti pengencer darah, silakan ditulis di sini. Ya. Nah, di sini. Jadi formulir ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di formulir ini harus teman-teman cantumkan semuanya, harus
isi semuanya ya dengan data yang baik dan benar ya. Kalau ini sudah ditulis, sudah dijawab semuanya, jadi pada saat kita mau disuntik COVID-19 ini harus diserahkan. Teman-teman semuanya, ini ada informasi penting ya dalam bahasa Belanda. Jadi saya hanya sedikit saja memberikan informasinya kepada teman-teman bahwa vaksin corona ini yaitu diperuntukkan buat orang-orang ataupun para pegawai yang bekerja di sektor atau di bidang kesehatan ya, seperti saya ini kan karena bekerja di bidang kesehatan ya, jadi berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Jadi pemerintah Belanda ini menganjurkan sekali kepada para pegawai di bidang kesehatan ini untuk divaksinasi ya. Jadi ada beberapa tahapan penyuntikan vaksin corona ataupun vaksin COVID-19 ini. Tahap yang pertama yaitu seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu untuk tenaga kesehatan. Kemudian untuk tahap yang kedua bagi warga Belanda yang ataupun warga pendatang yang sudah tinggal di Belanda yang berusia mulai 60 tahun ke atas. Jadi vaksin ini sangat dianjurkan ya untuk mencegah penyakit yang sangat berbahaya sekali ini ya. Jadi teman-teman, kalau saya menganjurkan sebagai tenaga kesehatan, karena ini juga sudah ada dalam di dalam agama ya, kalau kita misalkan ada penyakit menular dan juga sudah ditemukan obatnya, alangkah baiknya kalau kita bisa menghindari penyakit-penyakit yang menular tersebut dengan ditemukannya vaksin yang sudah diperbolehkan oleh WHO ya, sebaiknya kita ambil saja, karena pemerintah Belanda ini menyediakan gratis loh, vaksinnya gratis, jangan lupa ya, ini gratis sekali loh, disediakan buat warganya untuk vaksin COVID-19 ya. Jadi teman-teman, itulah tahapan-tahapan vaksin corona yang ada di Belanda. Yang pertama diprioritaskan buat tenaga kesehatan, dan yang kedua yaitu buat warga yang berusia mulai 60 tahun ke atas ya. Tunggu di tempat lokasi vaksinasi ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, nanti kita ikutin saja ya vlog perjalanan saya dalam suntik vaksin COVID-19 ya. Stay terus. Jadi teman-teman silakan ikutin terus vlog video keluarga Tulip. Oke? Nah, teman-teman semuanya, persyaratannya ini sudah ini semua ya, sudah lengkap semua. Jadi saya mau berangkat ke tempat suntik vaksin COVID-19 ya, tapi saya dapat penyuntikannya itu ya agakan malam sih, jam 19:20, jadi setengah 8 kurang 10 menit ya. Jadi ikutin saja vlog saya. Alhamdulillah kita sudah sampai ya ke vaksin GVD. Oke, dankjewel. Teman-teman, sekarang sudah sampai di area parkiran untuk vaksin COVID-19 ya. Nah, itu sekarang area parkiran. Panan. Iya.
So super. Alhamdulillah teman-teman, tadi saya sudah vaksin COVID-19. Sekarang saya lagi menunggu selama 15 menit ya. Jadi sama dokter dianjurkan untuk suruh istirahat 15 menit. Jadi tunggu reaksinya. Nanti kalau setelah 15 menit tidak apa-apa, nanti kita ngambil bukti pengambilan vaksin COVID-19 ya, bukti penyuntikan COVID-19-nya ya di bagian balik. Oke. Nah, itu tempat pengambilan vaksin, tempat ngambil provider ya. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, tadi saya sudah disuntik vaksin COVID-19 dan alhamdulillah tidak terasa banget ya oleh dokter, dan kita setelah disuntik vaksin COVID-19 jadi harus menunggu sekitar 15 menit karena ada dokter juga yang mengawasi gitu, ditanyakan who hated gitu ataupun apa kabar. Nah ini hasilnya ya tuh. Oke.